Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Suatu perusahaan tentunya akan berjalan baik jika perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan atau menghimpun pendapatan dengan baik. Pada sistem informasi akuntansi, kemampuan perusahaan untuk menghimpun dan mengelola laba biasanya dibahas dalam siklus pendapatan. Siklus pendapatan tentunya terjadi pada semua perusahaan, baik manufaktur, dagang, dan jasa. Untuk definisi siklus pendapatan, James Hall memberikan definisi, siklus pendapatan adalah siklus perusahaan yang mengubah berbagai produk barang jadi atau jasa menjadi kas dalam sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Romney, definisi siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan operasi data terkait dengan penyediaan barang atau jasa ke pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa siklus pendapatan dimulai dari transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kemudian, berlanjut ke penyediaan barang atau jasa oleh penjual. Kemudian, penagihan dari penjual ke pembeli, hingga menjadi uang kas atau setara kas. Berdasar kesimpulan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa siklus pendapatan dimulai dari transaksi hingga menjadi uang kas atau setara kas, melibatkan banyak bagian yang ada pada perusahaan. Mulai dari bagian penjualan, bagian gudang, bagian penagihan, dan bagian lainnya. Karena banyak bagian yang terlibat, tentunya hal tersebut akan menyulitkan bagi perancang sistem. Hal yang dapat dilakukan untuk mempermudah kendala tersebut adalah dengan membagi sistem yang ada menjadi beberapa subsistem. Apa itu subsistem dan apa tujuan dari subsistem telah dibahas pada kesempatan sebelumnya. Untuk link pembahasan subsistem tertera di deskripsi. Oke, selanjutnya, untuk memudahkan dalam perancangan sistem, maka siklus pendapatan dapat dibagi menjadi 3 subsistem, yaitu sistem pemrosesan penjualan, sistem retur penjualan, sistem penerimaan kas. Sistem pemrosesan penjualan biasanya dimulai dari adanya transaksi penjualan dari pelanggan ke perusahaan yang kemudian diproses oleh perusahaan hingga penjualan tersebut selesai dan perusahaan mengirimkan tagihan pembayaran kepada pelanggan. Sistem ini melibatkan bagian penjualan untuk mencatat pesanan pelanggan, kemudian bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang pesanan pelanggan, dan bagian kredit untuk memeriksa batas pelanggan, supaya perusahaan tidak mengalami piutang yang tidak dapat tertagih. Jika semua sudah oke, maka perusahaan dapat mengirimkan barang pesanan ke pelanggan beserta tagihannya. Jika perusahaan berukuran besar dengan transaksi yang kompleks, maka kita dapat membagi sistem pemrosesan penjualan menjadi beberapa subsistem lagi supaya menjadi jauh lebih mudah. Seperti misalnya dengan membagi menjadi sistem penerimaan pesanan, sistem pengiriman atau penyelesaian jasa, dan sistem penagihan. Namun, jika perusahaan tidak terlalu besar dan kompleks, maka kita tidak perlu lagi membagi sistem menjadi subsistem. Yang selanjutnya adalah sistem retur penjualan. Sistem ini menjelaskan tentang alur pengembalian barang dari pelanggan jika perusahaan salah mengirimkan barang
Barang yang diterima pelanggan cacat atau rusak dari pabrik. Barang yang diterima rusak ketika pengiriman. Dan terlambat mengirim pesanan sehingga pelanggan menolak barang tersebut. Kegiatan perusahaan pada tahap ini adalah menerima barang, kemudian mengirimkan kembali jika pelanggan masih mau menerima, mengurangi tagihan dan kredit pelanggan, dan mengakui barang yang rusak sebagai kerugian. Bagian yang terlibat pada tahapan ini pada umumnya bagian penjualan yang menerima keluhan pelanggan, bagian gudang yang menerima barang yang dikirim kembali, bagian kredit yang mengurangi jumlah kredit akibat dari retur atau pengembalian barang oleh pelanggan, dan bagian akuntansi yang mencatat barang tersebut menjadi kerugian. Tentunya, bagian yang terlibat bisa jadi berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, namun kegiatan yang terjadi umumnya sama. Selanjutnya adalah sistem penerimaan kas. Sistem ini mempunyai banyak bentuk variasi karena dapat melibatkan berbagai instansi di luar perusahaan, seperti bank, merchant online, asuransi, dan sebagainya. Kegiatan yang umumnya dilakukan adalah menerima pembayaran, mencocokkan dengan tagihan, mengurangi kredit pelanggan, mencatat transaksi pada catatan akuntansi. Bagian yang terlibat pada perusahaan antara lain bagian penjualan. Jika bagian penjualan juga berfungsi sebagai penerima pembayaran. Yang selanjutnya adalah bagian kredit untuk mengurangi kredit pelanggan. Lalu bagian akuntansi untuk mencatat dan mengolah informasi transaksi keuangan tersebut. Tentunya bagian yang terlibat antara satu perusahaan dan perusahaan lain bisa jadi berbeda tergantung pada kebijakan yang ada pada perusahaan. Itulah untuk siklus pendapatan pada sistem informasi akuntansi. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada satu atau dua hal yang tertinggal, silahkan tambahkan pada kolom komentar. Yang perlu diingat adalah perusahaan mempunyai bentuk yang berbeda dari manufaktur, jasa, dan dagang. Untuk itu, perlu pemeriksaan dan pengamatan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah perancangan sistem. Dan ingat, sistem yang terbaik untuk perusahaan adalah sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan sistem yang terbaru, apalagi yang termahal. Sekian untuk siklus pendapatan. Untuk selanjutnya, jika tidak berkenan bisa di-skip saja, namun jika berkenan saya berterima kasih sekali. Perbedaan antara sistem yang ada pada perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang lebih lanjut dapat dipelajari lebih detail pada buku Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan simulasi. Untuk informasi lebih jelas ada pada deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.